Yahya, ya Buya. Itu Buya itu kan marketing aja itu kan. Bukan Buya yang dia kemudian menempelkan nama sendiri sebagai Buya gitu. Bukan. Tapi orang-orang betul yang dibuyakan oleh masyarakat. Ada orang yang menempelkan gelar Buya itu sebagai marketing branding untuk kemudian meminta sumbangan di YouTube atas nama pesantren, atas nama santri dan lain sebagainya. Kita lihat kiai-kiai NU nih, Kiai NU kalau orang sudah menisbahkan diri pada NU, dia bikin pesantren tidak pernah merepotkan orang lain. Dia ada Cintai dzurriyyah Nabi adalah kewajiban dan sebetulnya begitu mudah. Jangankan kok dzurriyyah Nabi, umat Nabi saja kalau kita sadar itu umat Nabi, kita susah berbuat zalim kepada umat Nabi. Apalagi jika itu adalah dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada masalah dzurriyyah Nabi. Dikatakan al-mu'minuna musaddaquna bi ansabihim. Ulama mengatakan sekelompok orang itu kalau sudah mengatakan nasabnya kepada orang tuanya dipercaya. Anda jangan suka ngutak-ngatik siapapun. terserah Anda. Anda masih mau mengakui ya silakan saja, jangan marah-marah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Itu ucapan orang-orang kafir pada zaman Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim memberikan dalil-dalil kuat tentang Allah itu sebagai Tuhan, mereka dilarang oleh Nabi Ibrahim untuk menyembah patung. Kata orang-orang kafir itu di zaman Nabi Ibrahim, qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Kami menemukan ayah-ayah kami memang sudah begini dari dulu. Nah, ini mirip dengan ucapan Ustadz Yahya Al-Bahja itu juga. Wahai jamaah, wahai umat, apa-apa yang telah kalian yakini dari nasab Habib ini, yakinilah. Jangan dengarkan ucapan orang-orang yang membatalkan. Ini ucapan Ustadz Yahya Al-Bahja dalam suatu kesempatan. Saya kira ini adalah mengajari umat untuk bodoh. Jamaahnya itu ditutup untuk berpikir secara ilmiah, berpikir secara kritis. Cintai dzurriyyah Nabi adalah kewajiban dan sebetulnya begitu mudah. Jangankan kok dzurriyyah Nabi, umat Nabi saja kalau kita sadar itu umat Nabi, kita susah berbuat zalim kepada umat Nabi. Apalagi jika itu adalah dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada masalah dzurriyyah Nabi. Dikatakan al-mu'minuna musaddaquna bi ansabihim. Ulama mengatakan sekelompok orang itu kalau sudah mengatakan nasabnya kepada orang tuanya dipercaya. Anda jangan suka ngutak-ngatik siapapun. Apalagi ini kisah nasab masa lalu. Ini adalah akhlak adabnya. Kalau ada sekelompok orang Anda mendengar, mengetahui dari keluarganya mengatakan bahasanya dia punya nasab pada Rasulullah, cukup Anda percayai. Selesai. Bahaya orang ngutak-ngatik nasab itu. Ini secara umum segala nasab, kalau satu kelompok yang menisbatkan bahasanya dia punya nasab kepada orang tertentu, Anda tidak berhak untuk otak-atik. Ini siapapun nasab ke siapapun, apalagi kepada baginda Nabi SAW. Kalau sudah nasab di atas, gak ada istilahnya 100%, makna 100%. Apa sih makna 100%? Musaddaqun dipercaya. Ini sebuah keluarga mengatakan saya punya nasab kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Alhamdulillah. Saya punya Rasulullah. Oke. Sampai di sini. Adapun terjadinya perdebatan, wallah alam saya tidak ingin masuk ke dalamnya, sebab karena namanya berdebatan itu biasanya yang tulus-tulus, yang nggak tulus, wallah alam saya tidak ikut ke sana. Yang jelas kami ini rambu-rambu, ini dimanapun, kalau Anda pergi ke negeri manapun, jika ada sekelompok atau keluarga yang sudah masyhur di tempat tersebut, lalu mengatakan saya punya nasab kepada sana, musaddaquna bi ansabi, cukup sampai di situ. Pendapat Buya Yahya di dalam videonya kemudian ditanggapi oleh Kiai Haji Imaduddin. Yahya, ya Buya itu kan marketing aja itu kan. Bukan Buya yang dia kemudian menempelkan nama sendiri sebagai Buya gitu. Bukan. Tapi orang-orang betul yang dibuyakan oleh masyarakat. Ada orang yang menempelkan gelar Buya itu sebagai marketing branding untuk kemudian meminta sumbangan di YouTube
atas nama pesantren, atas nama santri dan lain sebagainya. Kita lihat kiai-kiai NU nih, kiai NU kalau orang sudah menisbahkan diri pada NU, dia bikin pesantren tidak pernah merepotkan orang lain. Dia ada fasilitas yang sederhana, dia gunakan dengan semaksimal mungkin. Ada rizki dia bangun lagi, santri tambah dia bangun lagi, santri tambah dia bangun lagi. Tanpa pernah ada merepotkan orang, bikin santunan di YouTube, santunan. Setiap dia bikin YouTube ada merek, nomor rekening. Kita buka YouTube ada muncul dia. Wakaflah satu tanah ini untuk generasi-generasi Islam. Kemudian ada lagi narasi-narasi menjual-jual orang santri-santri miskin. Santri miskin begini, ya Allah, berikanlah kemudahan rezeki bagi orang yang membelikan satu Al-Quran untuk kami membaca Al-Quran. Kemudian ada Al-Quran lusuh diperlihatkan. Itu yang iklan itu mereka itu orang-orang yang hari ini getol-getol itu menyerang-nyerang daripada pandangan keagamaan Nahdlatul Ulama yang walaupun di dalam amaliyah mirip dengan Nahdlatul Ulama. Tapi ketika kita melihat para kiai-kiai Nahdlatul Ulama, tidak ada yang seperti itu. Tidak ada yang mereka itu jual-jual nomor rekening di YouTube. Setiap bikin YouTube ada nomor rekening, silahkan untuk berinfak. Untuk anak-anak santri kami, anak asuh, jadilah orang tua asuh santri kami. Nggak ada yang begitu di Nahdlatul Ulama itu. Semuanya berjalan begitu alamiah. Siapa orang yang mau mondok, ketika dia mondok, orang tuanya punya duit, ya seperti biasanya makan sendiri. Ketika tidak ada, ini kiai mohon kepada Allah, bukan mohon pada YouTube, bukan menjual-jual nomor rekening, tapi dia mohon aja semampunya dia bantu orang-orang yang miskin yang ingin belajar di pondok pesantrennya tanpa harus diketahui oleh orang lain dan tanpa harus menjual-jual santri itu kepada orang lain pula. Nah, ini yang saya amati dari ustadz-ustadz YouTube, ustadz-ustadz model-model zaman sekarang seperti yang sedang kita bicarakan itu. Nah, ini jadi berilah kecerdasan kepada jamaah kita untuk mempunyai cara berpikir keislaman yang sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi, sesuai dengan ajaran Al-Quran. Bagaimana ajaran Al-Quran? Ajaran ilmiah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kau ikuti sesuatu yang tidak ada dalil. Kalau mau membela nasab Alawi itu sahih, mana dalilnya? Ayo kita berdiskusi. Ayo kita bicarakan mana dalilnya. Kita sudah mengetahui dari para orang-orang yang membela tidak ada dalil. Tapi sekali lagi, apapun yang terjadi, ini penting untuk digarisbawahi. Apa yang kami lakukan itu adalah hanya sekedar kami ingin katakan bahwa pengakuan Anda sebagai cucu Nabi tidak terbukti. Anda bukan cucu Nabi. Ya, tapi itu bukan karena kami membenci Anda. Tapi karena kami ingin memberitahu kepada Anda sesuai dengan ilmu, sesuai dengan kajian ilmiah, bahwa Anda tidak terbukti sebagai cucu Nabi. Itu saja. Selanjutnya terserah Anda. Anda masih mau mengakui, ya silakan saja. Jangan marah-marah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Itu ucapan orang-orang kafir pada zaman Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim memberikan dalil-dalil kuat tentang Allah itu sebagai Tuhan, mereka dilarang oleh Nabi Ibrahim untuk menyembah patung. Kata orang-orang kafir itu di zaman Nabi Ibrahim, qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Kami menemukan ayah-ayah kami memang sudah begini dari dulu. Nah, ini mirip dengan ucapan Ustadz Yahya Al-Bahja itu juga. Wahai jamaah, wahai umat, apa-apa yang telah kalian yakini dari nasab Habib ini, yakinilah. Jangan dengarkan ucapan orang-orang yang membatalkan. Ini ucapan Ustadz Yahya Al-Bahja dalam suatu kesempatan. Saya kira ini adalah mengajari umat untuk bodoh. Jamaahnya itu ditutup untuk berpikir
secara ilmiah, berpikir secara kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.